Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kembali kita bertemu dalam ibadah perkunjungan atau ibadah Patuen di malam hari ini. Walaupun masih dalam suasana pandemi COVID-19. Mari kita menundukkan kepala dan dalam hati kita mengucap yang demikian. Ibadah keluarga pada malam hari ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, dan yang kekal kasih setianya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus beserta kita sekalian. Amin. Mari kita buka dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64. Bila kulihat bintang gemerlap. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Demikianlah lagu Bila Kulihat Bintang Gemerlap. Tiba saatnya bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Adapun firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 27 sampai dengan 31. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, puji syukur ya Bapa, Engkau telah mempertemukan kami dalam ibadah keluarga di malam hari ini. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah pintu hati kami untuk menerimanya, dan biarlah
Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami untuk mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami selanjutnya. Awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami, semua kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 27 sampai dengan 31. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema pada malam hari ini adalah lebih dari yang biasa. Sekali lagi, lebih dari yang biasa. Kembali kita menengok lagu Bila Kulihat Bintang Gemerlap. Bila kulihat bintang gemerlapan. Dari situ kita bisa melihat, untuk sebagian orang, bintang dan bulan adalah sebuah benda langit yang cahayanya gemerlap, yang menerangi di malam hari, yang sangat indah. Bintang dan bulan sepertinya menggantikan sinar matahari di siang hari. Tapi ada juga yang melihat bahwa bintang dan bulan adalah sebuah pijakan atau sebuah dasar dari penentuan kalender atau penanggalan. Dari tema kita pada malam hari ini, yaitu lebih dari yang biasa, kita bisa menarik kesimpulan bahwa seorang Kristiani atau murid-murid Tuhan Yesus tentu lebih dari yang biasa. Bintang dan bulan tidak hanya dilihat secara keindahan, tapi bisa merupakan sebuah rujukan bagi penanggalan. Mengapa orang Kristiani harus lebih dari yang biasa? Karena kita semua sebagai murid Tuhan Yesus sudah ditebus dan dimerdekakan oleh darah Kristus, oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Maknanya adalah kita sebagai orang yang merdeka. Dari kesimpulan orang yang merdeka tersebut, bisa jadi ini menjadi nilai yang positif bagi kita. Tapi bisa jadi menjadi hal yang negatif bagi kita selanjutnya. Seperti pada ayat 29b, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Ini menandakan bahwa kebebasan dan kemerdekaan kita bisa menjadikan kita orang yang egois. Atau dalam pasal 30, kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan
yang atasnya aku mengucap syukur, ini menjadikan kita sebagai orang yang munafik. Bagaimana kita harus menjadi lebih dari yang biasa. Beberapa hari yang lalu, oleh seorang sahabat, saya dikirimi berita via media online, yaitu yang berjudul keputusan yang tidak biasa. Ini terjadi di negara Amerika Serikat, di Houston, tertulis tanggal 19 November 2021. Cerita dimulai dari seorang remaja yang tertangkap karena mencuri di toko. Ia mencuri roti dan keju. Oleh pemilik toko, ia diajukan ke pengadilan. Dalam pengadilan, sang hakim bertanya, "Apakah engkau mengambil sesuatu?" Sang anak menjawab, "Iya." "Mengapa kamu tidak membelinya?" Kemudian sang anak menjawab, "Aku tidak punya uang." "Mengapa engkau tidak meminta kepada orang tuamu?" "Aku hanya mempunyai seorang ibu yang sakit di rumah dan ia berjuang melawan penyakitnya, dan ia tidak bekerja." Sang hakim kembali bertanya, "Apakah kamu tidak bekerja?" "Aku bekerja di pencucian mobil, tapi ketika aku mengambil cuti untuk merawat ibuku, mereka malah memecat aku." Setelah sekian lama dalam persidangan dan melihat fakta-fakta yang ada di persidangan, akhirnya sang hakim pun mengambil sebuah keputusan. Kira-kira demikian. Mencuri roti dan keju adalah sebuah kejahatan yang sangat memalukan. Tapi kita yang ada di kota ini dan semua penduduk yang ada di kota ini harus bertanggung jawab atas kejahatan ini. Maka saya memutuskan semua orang yang ada di persidangan ini, juga saya sendiri harus membayar $10 dan diberikan kepada anak ini. Apa yang terjadi? Akhirnya semua yang hadir di dalam persidangan membayar $10 dan anak itu pun dibebaskan. Dari kasus ini kita bisa melihat hakim memang tidak membenarkan kasus pencurian. Tapi ketika dirunut secara lebih jauh, hakim mengatakan ketika ada orang yang kelaparan di kota ini, maka kita juga harus bertanggung jawab. Ini adalah sebuah hal yang tidak biasa, lebih dari yang biasa. Bagaimana kita harus berempati dengan orang lain, tidak harus memikirkan diri kita sendiri. Kita menyadari sebagai manusia, kita tidak ada yang sempurna. Tidak ada ayah yang sempurna. Tidak ada ibu atau anak-anak dan orang tua yang sempurna. Karena itu di dalam keluarga harus dimulai agar kita menjadi lebih dari yang biasa. Apa yang harus kita mulai? Yaitu pengajaran tentang kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kasih berarti adalah mengampuni. Kasih adalah mengampuni. Jika kita ingin keluarga kita menjadi keluarga yang sehat, ayah harus senantiasa mengampuni ibu, ibu mengampuni anak, dan seterusnya. Jika tidak ada pengampunan, maka yang ada adalah keluarga menjadi tidak sehat, dan keluarga akan menjadi benteng bagi kejahatan. Kita harus menjadi obat, bukan menjadi racun.
Kita harus menerima, tidak boleh menolak. Kita sebagai murid Tuhan Yesus harus menjadi orang yang pertama kali mendukung di dalam keluarga. Bukan orang yang bergosip atau memfitnah antar anggota keluarga. Karena jika kita bisa melihat anak-anak kita mengucapkan terima kasih atas pelayanan ojek online yang telah mereka terima, berarti di rumah pun kita sering mengucapkan terima kasih atas pekerjaan besar yang mereka lakukan, seperti mencuci piring, merapikan tempat tidur, menyalakan lampu, dan lain sebagainya. Jika kita bisa melihat anak kita nasihati, ia bisa mendengarkan dan kemudian memperbaiki sikap. Berarti kita dalam keluarga, ketika anak berkeluh kesah, ketika anak bercerita tentang bagaimana serunya hari ini di sekolah, kita bisa mendengarkan mereka dengan seksama dan sampai tuntas. Itulah yang akan terjadi jika dalam keluarga kita saling mengampuni. Dan jika antar keluarga saling mengampuni, maka di dalam lingkungan masyarakat akan terjadi masyarakat yang lebih dari yang biasa. Oke, kiranya apa yang kami sampaikan pada malam hari ini akan menjadikan kita semakin kuat di dalam keimanan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mampu di dalam berkeluarga, bertetangga, dan dalam berjemaat. Dan secara luas di dalam lingkup NKRI, kita akan menjadi umat yang lebih dari yang biasa. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita sambut renungan kita pada malam hari ini dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 378, yang diperbuat Allahku. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Yang diperbuat Allahku, kebaikan semuanya, rancangannya tetap teguh, ku berserah padanya. Tuhanku selamanya, yang ingin ku andalkan, padanya aku yang diperbuat Allahku, tak usah ku ragukan, dan jalan lurus ku tempuh berkat pimpinan Tuhan. Anugerah dan kasih-Nya pedoman di bahaya, hidupku di tangannya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita sambut nyanyian tadi dengan kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, puji syukur ya Bapa, Engkau telah menuntun kami dalam ibadah perkunjungan atau keluarga pada malam hari ini. Mampukan kami untuk menjadi lebih dari yang biasa, baik dalam pribadi kami, keluarga kami, dan kehidupan kami dalam bermasyarakat. Biarlah karya keselamatan-Mu semakin nyata. Bapa, kami juga berdoa
untuk persekutuan kami di GKJW dimanapun berada, khususnya GKJW Jemaat Blitar. Mampukan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, untuk terikat erat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga mampukan kami sebagai orang tua untuk tetap menjaga rantai keimanan ini tetap solid sampai ke tangan anak-anak kami. Karena kuasa-Mu saja. Kami juga berdoa untuk seluruh warga yang ada di GKJW. Anak-anak, orang tua, remaja, pemuda, biarlah mereka tetap di dalam kasih setia-Mu. Untuk orang tua yang telah adiuswa, Engkau kuatkan mereka di dalam keimanannya. Biarlah di dalam kelemahan fisiknya, mereka tetap mampu untuk menjaga keimanannya hanya di dalam nama-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak warga jemaat, mulai dari TK sampai yang ada di perguruan tinggi. Engkau mampukan mereka, Engkau mampukan orang tua untuk mendidik dan menjaga mereka. Biarlah karya Tuhan sampai ke tangan mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh orang yang terlibat di dalam pelayanan kami. Mulai penatua, diaken, song leader, organis, pengurus kelompok, dan lain-lain. Engkau berkati mereka, Engkau berkati pekerjaan mereka. Biarlah pelayanan mereka akan menjadi hal baik yang akan diteruskan dan akan diikuti oleh seluruh warga. Kami juga berdoa untuk persembahan yang kami kumpulkan. Terima dan berkati persembahan ini. Biarlah persembahan ini hanya berguna untuk kemuliaan nama-Mu saja. Majelis yang bertugas mengelola, Engkau berikan roh hikmat dan takut akan Engkau. Biarlah apa yang mereka perbuat seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, yang saat ini masih terjadi pandemi COVID-19. Engkau mampukan pemimpin-pemimpin kami, mulai dari yang teratas yaitu Bapak Presiden, sampai kepala desa dan seluruh perangkatnya, untuk tetap melihat bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar, adalah bangsa yang mampu keluar dari pandemi ini karena kuasa-Mu. Dan mampukan negara kami untuk mewujudkan negara yang adil makmur karena kuasa tangan-Mu. Bapa Surgawi, demikianlah seluruh doa kami. Semuanya hanya kami mohon, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.